Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Fatur Rahman ingin menjelaskan tentang presentasi piggybacking. Apa itu piggybacking? Nah, sini ada pengertian piggybacking. Piggybacking adalah proses membawa pengakuan bersama dengan data pada saluran yang sama dikenal sebagai piggybacking. Mari kita pahami cara kerjanya dengan contoh berikut. Dari dua pengguna yang berkomunikasi satu sama lain, piggybacking itu adalah menumpang koneksi internet wireless milik orang lain, istilahnya kayak kita numpang wifi orang gitu. Tanpa dikasih tahu passwordnya oleh orang tersebut. Jadi istilahnya kita kayak nyolong wifi-nya lah. Dan selanjutnya kita ada dalam komunikasi data, pemancar mentransmisikan paket data dan menunggu pengakuan dari ujung yang lain sebelum mulai mentransmisikan paket berikutnya. Dan hal ini dapat dicapai dengan dua cara sebagai berikut. Metode satu tuh akan ada dua saluran terpisah. Satu saluran digunakan untuk transmisi data dalam arah maju dan saluran lainnya digunakan untuk transmisi ACK dalam arah sebaliknya. Terus metode 2 tuh akan ada saluran yang digunakan untuk transmisi data atau ACK setiap tetapi satu persatu, nggak langsung banyak gitu. Ini adalah contoh metode-metodenya. Di sini ada metode 1, mengurai efisiensi bandwidth dengan memanfaatkan seluruh saluran untuk ACK. Selain itu metode 2, memperkenalkan penundaan antara transmisi paket atau frame yang berurutan. Terus juga di sini kelemahan yang disebutkan di atas dihindari dengan mentransmisikan ACK bersama dengan paket data. Nah, karena itu masalah yang dihadapi dalam kedua metode dapat dihindari. Dan selanjutnya di sini ada namanya piggybacking, ada keuntungan dan kerugian. Di sini kita akan membahas sebagai keuntungannya. Keuntungan piggybacking adalah satu, keuntungan utama dari piggybacking adalah penggunaan bandwidth saluran yang tersedia dengan lebih baik. Ini terjadi karena bingkai pengakuan tidak perlu dikirim secara terpisah. Terus di sini yang kedua, pengurangan biaya penggunaan karena kita numpang wifi orang ya. Terus yang ketiga itu meningkatkan latensi transfer data. Nah, di sini kerugian piggybacking. Ini bisa meningkatkan kompleksitas sistem tambahan. Terus juga semakin banyak penundaan dalam menunggu ACK oleh lapisan data link sebagai menyebabkan rebroadcast. Terus di sini ada cara kerja piggybacking. Cara kerja piggybacking apa sih? Kayak data piggybacking sedikit berbeda dari sliding protokol yang digunakan dalam mode OSI. Dalam kerangka data itu sendiri, kami menggabungkan satu bidang tambahan untuk pengakuan atau disebut ACK. Setiap kali pihak A ingin mengirim data ke pihak B, ia akan membawa informasi ACK tambahan di push juga. Terus misalnya jika A telah menerima 5 byte dari si B, yang nomor urutnya dimulai dari 12340 atau sampai 12344. A akan menempatkan ACK 12345 juga dalam paket push saat ini untuk memberitahu B bahwa ia telah menerima byte hingga nomor urut 12344 dan berharap untuk melihat 12345 lain kali. Dalam kurung sini atau nomor ACK adalah nomor urut berikutnya dari data yang akan dipush oleh pihak lain. Dan cara kedua adalah 3 aturan mengatur transfer data piggybacking. Jika stasiun A ingin mengirim data dan pengakuan, stasiun A akan menyimpang kedua bidang di sana. Jika stasiun A ingin mengirim pengakuan, setelah beberapa saat untuk melihat apakah bingkai data perlu dikirim, kemudian putusan akan mengirim bingkai ACK sendiri atau melampirkan bingkai data dengannya. Jika stasiun A hanya ingin mengirim data, maka kolom acknowledgement sebelumnya dikirimkan bersama dengan data. Stasiun B mengabaikan frame ACK duplikat ini setelah menerima. Terus yang aturan yang ketiga, di sini mengatur transfer data piggybacking. Jika stasiun A ingin mengirim data dan pengakuan, stasiun A akan menyimpan kedua bidang di sana. Jika stasiun A ingin mengirim pengakuan setelah beberapa saat untuk melihat apakah bingkai data perlu dikirim. Kemudian putuskan apakah mengirim bingkai ACK sendiri atau melampirkan bingkai data dengannya. Jika stasiun A hanya ingin mengirim data, maka kolom acknowledgement sebelumnya dikirimkan bersama dengan data. Stasiun B mengabaikan frame ACK duplikat ini setelah menerima.
Terus di sini contoh kasus piggybacking. Di sini contohnya tuh mengambil koneksi internet wifi tanpa izin pemilik. Nah, seperti di tempat restoran sekarang bisa menggunakan fasilitas wifi yang dikhususkan untuk pelanggan tersebut, kayak di warkop, restoran, semuanya itu pasti ada sekarang. Tapi ada si pelaku piggybacking menggunakan akses internet wifi tersebut tanpa harus jadi pelanggan tersebut. Dan terus ada penyebab mengapa terjadi piggybacking. Nah, penyebabnya tuh biaya koneksi internet. Nah, banyak orang yang tidak mampu membayar biaya internet bulanan di rumah mereka atau menganggap biaya tersebut terlalu mahal untuk mereka yang menggunakan internet hanya sekali. Atau ketidaktahuan mereka tidak tahu kalau mereka sedang menumpang internet milik orang lain atau menganggap hal tersebut bukanlah masalah besar lah istilahnya. Terus menyembunyikan aktivitas ilegal. Terus hal ini merupakan alasan utama mengapa piggybacking dianggap berbahaya, karena orang yang berniat jahat dapat melakukan aktivitas ilegal seperti mengunduh pornografi atau terlibat dalam pencurian identitas dengan menggunakan jaringan orang lain sehingga dirinya tidak akan ketahuan. Wah, bahaya banget nih. Di sini kita ada penanggulangan piggybacking. Wired Equivalent Privacy atau WEP. Dapat digunakan di banyak akses point tanpa pengaturan yang rumit, tetapi memiliki kelemahan yaitu kode akses yang mudah dipecah dan melemahkan kecepatan jaringan. Terus Wi-Fi Protected Access atau WPA Access kalau di Wi-Fi itu. Setelah melakukan update firmware, WAP merupakan pengamanan yang lebih baru daripada WEP. Memasang password pada router, mengubah nama SSID network, autentikasi MAC address, sehingga hanya mengizinkan komputer dengan MAC address yang telah terdaftar untuk menggunakan koneksi dan pengamanan lainnya. Nah, kesimpulannya di sini masih ada perselisihan apakah ini aktivitas legal atau ilegal. Tetapi piggybacking ini masih merupakan sisi gelap dari Wi-Fi. Serangan teroris dunia maya di India adalah pengingat yang jelas bahwa tidak dapat mengontrol insiden yang terjadi dimanapun di dunia atau mengontrol jaringan Wi-Fi yang tidak aman. Jadi adalah tanggung jawab pemilik dan administrator untuk mengamankan koneksi dari kabel mereka. Nah, dari situ kita bisa melihat betapa bahayanya ya piggybacking itu. Jadi ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.